Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai cerminan sejarah dan budaya suatu bangsa. Di Indonesia, sejarah mata uang mencerminkan perjalanan panjang bangsa ini. Dari masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan, dan era digital saat ini. Melalui evolusi bentuk, nama, dan nilainya, uang menjadi saksi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi di Indonesia. Kalian pernah bayangkan gak? Gimana orang-orang di Nusantara dulu bayar belanjaan mereka? Ternyata, jauh sebelum kita kenal uang kertas, apalagi QR Code, Nusantara punya cara unik untuk bertransaksi. Awalnya, kita pakai sistem barter. Tukar menukar barang. Tapi nggak cuma itu. Kerang laut, rempah-rempah, yang wanginya semerbak, sampai logam mulia kayak emas dan perak, jadi alat tukar utama. Di era kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, benda-benda berharga inilah yang jadi motor penggerak perdagangan antar pulau, menjaga roda ekonomi tetap berputar. Lalu, cerita berubah saat bangsa Eropa datang. Belanda, lewat Fock, memperkenalkan sistem moneter yang lebih modern. Uang logam dengan berbagai sebutan, seperti duit dan picis, mulai akrab di telinga masyarakat. Saat Hindia Belanda resmi berdiri, mata uang gulden ditetapkan sebagai alat pembayaran sah, disusul dengan kemunculan uang kertas dan bank-bank pertama di negeri ini. Tapi, stabilitas ini nggak bertahan lama. Perang Dunia Kedua meletus, Jepang datang dan mengganti gulden dengan uang versi mereka. Di sini kita lihat, mata uang bukan cuma soal ekonomi, tapi juga alat untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Babak baru dimulai setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus tahun 1945. Indonesia yang baru lahir butuh simbol kedaulatan ekonominya sendiri. Muncullah Oing Republik Indonesia, atau yang kita kenal sebagai ORI. Inilah mata uang pertama yang dengan bangga menyandang nama Indonesia. Beberapa tahun kemudian, nama rupiah resmi digunakan, secara perlahan menggantikan sisi pengaruh gulden Belanda. Tapi, perjalanan rupiah nggak selalu mulus. Negeri kita pernah dihantam inflasi tinggi dan krisis ekonomi yang berat. Meski begitu, rupiah terus berevolusi. Desainnya makin indah, menampilkan wajah pahlawan Indonesia, kekayaan alam, dan dilengkapi teknologi pengaman canggih, biar nggak mudah dipalsukan. Masuk ke era Orde Baru, ekonomi kita mulai stabil dan tumbuh pesat. Uang rupiah dalam berbagai pecahan jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari transaksi di pasar becek sampai mal-mal megah di kota besar. Tapi, ujian datang lagi. Krisis moneter Asia tahun 1997 mengguncang fondasi ekonomi kita. Nilai rupiah anjlok drastis, harga barang-barang melambung tinggi, dan kepercayaan masyarakat benar-benar diuji. Tapi, dari krisis itulah kita belajar. Regulasi diperketat, sistem perbankan dibenahi, dan dengan perjuangan keras, stabilitas ekonomi perlahan kembali pulih. Dan lihatlah kita sekarang di era digital. Uang nggak lagi melulu soal fisik. Ia bisa berubah jadi angka di layar smartphone kita, lewat transfer antar bank, dompet digital, atau cukup dengan scan QR Code. Semua transaksi jadi serba cepat, mudah, dan bahkan bisa menjangkau hingga ke sadet-sadet negeri yang paling terpencil sekalipun. Sungguh luar biasa kan? Dari sebutir kerang di tepi pantai hingga sebuah kode digital yang tak kasat mata. Perjalanan uang di Indonesia adalah cerminan dari perjalanan bangsa ini sendiri. Terima kasih sudah menyimak sejarah dan berkembangnya mata uang Indonesia bersama kami. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya tentang Indonesia.